Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwani wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Darsunal yaum fi kitabit tauhid. Al-imanu bil yaumil akhir, yaitu keimanan pada hari akhir. Mal imanu bil yaumil akhir huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa fil Qur'an, adalah membenarkan setiap apa yang datang dari Al-Qur'an. Wa akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang apa dikhabarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yaqa'u ba'dal maut, dari hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Min fitnatil qabri wa adabihi wa na'imihi, yaitu diantaranya adalah fitnah kubur dan azab serta nikmat kubur. Fitnah kubur yakni imtihan, fitnatul qabri imtihanun nasi fi kuburihim, soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya oleh para malaikat, oleh dua malaikat di dalam kuburnya nanti, dengan pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ada fitnatul qabri wa adabihi wa na'imihi, azab kubur dan nikmat kubur yang akan didapatkan setelah imtihanu fil qabr, setelah ujian, setelah pertanyaan tadi, maka mereka akan diberikan kepadanya azab ataupun nikmat. Ya, azab ataupun nikmat. Azab bagi orang yang tidak mampu menjawab ujian tersebut, dan nikmat bagi orang yang lolos dari pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Wa ahwalil qiyamatil kubra, dan keadaan kiamat besar. Minal ba'si wal hisabi wal mizani wal jannati wan nar, dari yaumil ba's, hari kebangkitan, hisab, hisabul amal, kemudian hari perhitungan, ya, mizan, hari ditimbangnya amalan kita, wal jannati wan nar, kemudian syurga dan neraka. Kemudian yang pertama adalah setelah kita menjelaskan tadi makna ba'da ma bayyana ma huwal imanu bil yaumil akhir, al-an na'ti ila mawdu'in qasir wa huwa fitnatul qabr. Ma huwa fitnatul qabr? Huwa imtihanun nasi fi kuburihim. Dia adalah ujian orang-orang di kuburnya. Ujian, soal-soal yang diajukan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada orang yang telah meninggal tersebut. Setelah dikuburkan, lalu ia dibangkitkan dan ditanyakan kepadanya tiga hal. Fayuqalu lirrajuli, maka ditanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Fayusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit, maka Allah Subhanahu wa taala qawwah atqanah, ya, Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman tersebut dengan bisa menjawab bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Fayaqulul mu'min, maka orang mukmin mengatakan, Rabbi Allahu wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Mereka akan bisa menjawab dengan mengatakan, Tuhan saya adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Amal murtabu fayaqul, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, ahlu ma'siyah, fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Ditanya, saya tidak tahu. Tiga pertanyaan itu juga tiga kali dijawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultuhu, ya, saya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu, seperti ini, ya, saya pun mengikutinya, maka saya katakan ini, saya katakan itu. Ya, mereka tidak tahu apa-apa. La ya'rifuna syai'an. Kaifa yusamma huwa mu'min wala yusalli wala yuzakki wala yasumu. Fal mu'min al hakiki huwa alladhi ya'malu al hasanat
Falidzalika qarana Allah Subhanahu wa taala fil ayatil katsirah wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Fal mu'min huwa alladzi ya'malus shalihat. Qala Allah ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qarana Allah Subhanahu wa ta'ala al-iman bil 'amalis shalih. Fal mu'minul haqiqi humul ladzina huwa alladzi ya'malus shalihat. Baik. Adabul qabri wa na'imuhu. Adabul qabri wa na'imuhu. Ba'da fitnatil qabri imma na'imun wa imma adabun. Ya, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam kuburan itu, maka mereka akan mendapatkan imma na'imun, boleh jadi adalah nikmat kubur, boleh jadi juga azab kubur. Ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai kapan azab atau nikmat tersebut? Itu sampai hari kiamat, kiamat besar. Fal qabru imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Maka kubur ini layaknya seperti apa? Raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dan yang mendapatkan siksa kubur tersebut itu bagaikan hufratun min hufarin nar, bagaikan liang dari liang-liang api neraka. Wal iyad billah. Nas'alullah ta'ala ay yataqabbal kulla a'malina wa yudkhilana fi jannatihi an-na'imah. Wa dalilu adabil qabri qauluhu ta'ala fi ali Imran fi ali Fir'aun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan azab kubur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada keluarga Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa ya mereka diazab di dalam kubur, dan hari kiamat nanti di dalam neraka itu lebih dahsyat lagi azabnya daripada azab di dalam kubur tersebut. Makanya orang-orang yang mendapatkan azab kubur di dalam kuburnya, mereka yatamannawna, mereka berharap sekali supaya azab kubur atau hari kiamat itu dijauhkan atau diakhirkan, diperlambat. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, mereka sangat berangan-angan sekali bagaimana, ya sangat menantikan sekali agar supaya dipercepat hari kiamat tersebut. Karena mereka mendapatkan, kalau sekiranya di dalam kubur saja mereka mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa tersebut, maka terlebih ketika mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmatnya akan lebih besar, lebih dahsyat, lebih nikmat. Taib. Al-an al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Kiamat besar itu adalah hari kiamat yang dimana mereka akan dibangkitkan dari alam barzakh, ya. Kemudian dimasukkan ruhnya kembali, dan setelah itu akan ditimbang amalannya, kemudian diberikan amalnya soleh ataupun bukan solehnya, dan seterusnya. Ba'da intihai muddatil barzah, dan setelah selesai waktu barzah. Barzah itu adalah ma baina dunya wal akhirah, ya. Min waqtil mauti ilal ba'si. Jadi itu adalah antara dunia dengan akhirat, itu barzakh, antara dunia dengan akhirat, dari waktu kematiannya sampai dibangkitkan, itu barzakh. Sampai dibangkitkan kapan? Dibangkitkan itu ketika kiamatul kubra, kiamat besar. Taqumul qiyamatul kubra fatu'adul arwahu ilal ajsadi. Ya, kiamat kubra itu terjadi, lalu dikembalikan ruh-ruh mereka ke dalam jasadnya, allati kanat ta'muruha fid dunya, yang dulu di dunia, yang dulu mereka bersama di dunia, ruh dengan jasad tersebut. Ya, jadi tidak ada ruh yang terbalik dengan jasadnya. Ya, mereka roh akan masuk ke jasadnya masing-masing waktu di dunia. Tsumma yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin. Lalu dibangkitkan orang-orang dari kuburnya
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaumul qiyamah. Pada hari dibangkitkannya mereka menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yaumul qiyamah. Hiyallati akhbarallahu biha fi kitabihil karim. Ya, itulah hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, wa ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajma' alaihal muslimun, dan itulah disepakati kewujudan dan hakikat daripada yaumul qiyamah. Man la yu'minu bi yaumil qiyamah fa huwa kafir, di anna al-iman bi yaumil akhir huwa ruknun min arkanil iman. Faman la yu'minu bi hadzal rukn fa huwa kafir. Wal iyad billah. Fal imanu bi yaumil akhir wajibun kama huwa al imanu billahi wal malaika wal kutubi war rusul. Fal imanu bil yaumil akhir kadzalika wajibun. Al mizan, al'an natakallam 'anil mizan. Al mizan hakikiyun, na'am. Ya. Mizan itu adalah hakiki, suatu kebenaran. Hari ketika ditimbang amalan baik dan buruk seorang hamba tersebut. Tuzanu bihi amalul ibad, ditimbang amalan kebaikan atau keburukan seorang hamba tersebut yaumul qiyamah. Qala ta'ala, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, yang berat timbangan kebaikannya, merekalah yang muflihun, yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu yazlimun. Ya, kalau ringan amalnya berarti mereka adalah yang merugi, dan kerugian yang mereka lakukan itu adalah karena kezaliman yang mereka lakukan. Wa akbaru zulmi, dan kezaliman yang paling besar yang manusia lakukan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, yang sangat nyata. Al-an nati ila maudu suhuful a'mal. Suhuf itu artinya adalah kitab-kitab catatan amalan kebaikan dan keburukan. Hiya suhuful lati taktubuhal malaikatul hafizun al-kiram al-katibuna fid dunya. Jadi suhuf itu adalah merupakan kitab amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, semenjak mereka di dunia. Tunsyaru yaumal qiyamah, itu akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat buku catatan tersebut. Maka akan diperlihatkan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan itu baik, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wal mujrimu ya'khudhu kitabahu bi shimalihi aw min wara'i zahrihi. Maka seorang mukmin dia mengambil kitabnya melalui tangan kanannya. Adapun selain daripada orang mukmin, baik itu orang kafir maupun ahlu maksiat, mujrim, ya'khudhu kitabahu bi shimalihi. Mereka mengambil kitab amalannya itu melalui tangan kirinya. Aw wara'a zahrihi, bahkan dari belakang punggungnya. Itu menjadi sifat, ya, seorang mukmin ketika ia memberi dengan tangan kanannya, dan menjadi akhlak yang buruk ketika seorang mukmin itu memberikan dengan tangan kiri, atau bahkan membelakangi orang yang dia kasih atau membelakangi orang yang dia beri. Nah, itu pada hari kiamat kebaikan itu akan diperoleh dengan tangan kanan, dan keburukan itu mereka akan mengambil catatan mereka dengan tangan kiri dan atau di belakang punggung mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Kiraman katibin di sini artinya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna ma taf'alun, fid dunya. Mereka, para malaikat Allah, mengetahui apa yang manusia lakukan di dunia, sehingga mereka mencatat yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan yang dilakukan. Wa qala ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun seorang mukmin yang diberikan kepadanya melalui tangan kanannya, mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Dan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura. Baik. Al-an naqra al-mawdu' al-akhir.
al-hisabu. Yuhasabullahu al-khalaiqa ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluknya atau hamba Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk. Amalan kebaikan maupun keburukan semuanya akan dihitung. Fa'ammal mu'minu fayuhasabu hisaban yasira. Ya, hisab. Adapun seorang mukmin, mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Qala Allah Ta'ala fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fatu'radu alaihi dhunubuhu wa yu'arraf biha. Maka akan dinampakkan, diperlihatkan zunub, dosa-dosanya, kemudian diperkenalkan kepadanya. Bahkan ditanya, apakah ini yang kamu lakukan? Maka orang itu akan mengatakan, iya, saya melakukannya. Wa ammal kafiru fayuhasabu hisaban asira. Adapun orang kafir, mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Fayukhafu min syiddatil hisabi wa yatamanna an law kana turaban. Karena sangat takutnya, karena saking takutnya dari hisab yang sangat pedih tersebut, yang sangat dahsyat itu, sehingga orang-orang kafir itu berangan-angan sekiranya dulu di dunia mereka tidak menjadi manusia. Sekiranya dulu waktu di dunia mereka menjadi tanah saja, menjadi debu saja. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat An-Naba ayat ke-40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Barakallahu fikum wa nas'alullaha taufiq wal inayah wal hidayah wa nas'alullaha ziyadatan minal ilmin nafi' wa barakatan fi umurina jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.